Saya pernah dimasukkan radiologi di tes radiologi di Sarjito, dan hasilnya saya itu kelak saya ketahui bahwa sebenarnya saya itu meninggal, jatahnya tinggal 3,5 bulan lagi secara medis ya, karena saya mengalami sakit yang luar biasa pada waktu itu. Loh, katanya tidak pernah sakit. Tidak sakit saya. Arep mati ya. Arep mati. Tapi saya tidak pernah geledak, saya tidak pernah opnam, saya tidak pernah merasa sakit. Saya selalu kerja, saya selalu keliling kemana-mana. Bahwa di panggung saya pingsan itu kan urusan lain kan itu. Ning pokoknya aku terus, aku loro karo ora loro kui kita salah sangka saja. Nabi Muhammad tidak pernah pakai handphone, kita pakai handphone tidak apa-apa, wong tidak ada larangannya. Jadi sosok gue jenengan ketemu Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Adam, kimi kebari pamer gue jenengan tidak tahu WA toh, kan kita besok punya kebanggaan macam-macam ketemu Nabi Musa, orang ngerti motor toh jenengan, aku belakraan nang Gunung Tursina nang lara tahu nang Parangtritis kan gitu kan. Jadi bapak-bapak sekalian, saya tuh sangat menikmati semua konflik di Indonesia karena bodoh mereka itu. Jane mergo ora mudeng kabeh kuwi. Polisine ya ora mudeng, sing dimusuhi ya ora mudeng. Tadi malam saya menerima DPP HTI. Kemudian Kapolda panik kok saya menerima HTI. Akhirnya setelah HTI saya terima jam 11, Kapoldanya saya terima sampai jam 2 malam, dan nanti habis acara ini saya terima rombongan dari Mabes. Iki janjane ono apa to ngomong iki? Arep mubus maca khilafah, jane karo kabeh-kabeh ora mudeng khilafah ki apa? Jadi ini masalahnya kesembronoan ilmu, juga tidak jujur terhadap apa yang dia persoalkan sebenarnya. Wong kuwi janjane karepe iki dudu soal khilafah, karepe iki aja ganggu proyekku, jane ngono kuwi. Demikian juga pertentangan HTI dengan NU dengan semua itu, semuanya itu soal kapling parkir kan gitu. Kira-kira gitu. Oke. Jadi dari situ saya ingin bersyukur hanya di Indonesia ada acara sawalan di momentum Idul Fitri di universitas. Di Malaysia kan tidak ada, Pak. Karena sawalan ini kan idenya Yai Wahab Hasbullah karena diminta tolong Bung Karno tahun 1964. Tahun 60 belum ada sawalan. Jadi halal bihalal itu hanya ada di Indonesia, dan itu nyelengke, itu namanya ijtihad. Ijtihad itu gini, jadi sholat yang penting bacaannya begitu sampai tahiyat, tetapi kan harus ada inisiatif, harus ada kreativitas. Ya mosok sholat ngimami sholat nganggo blarak kan gitu kan, ya nganggo kelambi lah. Kelambi itu kan ijtihad, kelambi itu kan inovasi, dari kain dari kapas menjadi benang, dari benang menjadi kain, terus kainnya dipakai untuk baju, terus bajunya ada yang untuk imam, ada yang untuk makmun, dan seterusnya. Itu kan boleh, dan itu harus sebenarnya gitu. Nah di Indonesia ada yang sekarang mulai marah, budaya tidak boleh dicampur-campur sama agama lah. Terus caramu beragama orang budaya ini mudah apa piye? Kan pakaian itu budaya, Pak. Pakaian itu budaya. Jadi budaya itu tidak bisa dihindarkan. Masjid itu masjidnya agama, tapi AC-nya budaya, tikarnya budaya, ya toh, jendelanya budaya. Jadi tidak bisa agama diwujudkan tanpa budaya. Maka ada sawalan di kedokteran, menurut saya ini garda depan dari peradaban yang akan datang. Besok-besok di Amerika akan begini, besok-besok di Arab Saudi akan begini. Tapi perintisnya Indonesia, karena Indonesia ini satu-satunya negara yang sudah sampai ke tahap ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Amerika belum sampai, Korea belum sampai. Ndak mudeng Gusti Allah, ra mudeng. Indonesia wis duwe ketuhanan yang Maha Esa, ora ketang salah janesa kuwi. Ya ora apa-apa lah. Maksud saya gini loh. Boleh nih saya jelasin Mas Yadet? Ya. Jadi di Quran tuh ada dua informasi. Satu bilang Tuhan saya kalau menciptakan sesuatu, saya bilang kun terus jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula kun terus jadi. Jadi ya, kalam mungkin bil basor, sekejapan mata dadi kabeh. Itu di surat Yasin akhir. Tapi ada lagi yang mengatakan surat ayat lain bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Padahal 6 hari itu kalau dalam hitungan para mufasir itu satu harinya Allah itu 500.000 tahun. Lah Gusti Allah kok angel men gak alam semesta dadak 500.000 tahun ping 6 kilo. Dia tau kok orang maha kuasa, aku ikut dunia ya des dadi ngono lho.
Jadi saya tidak percaya bahwa Allah itu menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Ki resiko loh tapi ki. Orang percaya gue nun kan payah. Lu bukan tidak percaya ya Allah, saya tidak masuk akal bagi saya. Saya memahaminya begini. Oh, makhluk Allah itu akan hidup di dalam 6 tahap evolusi. Semua kita memuai, kita dinamis. Jadi pertama Allah menciptakan cahaya dulu. Tapi cahaya ini ini yang namanya Rasulullah itu cahaya. Jadi dutanya kehadiran Allah itu cahaya yang disebut Nur Muhammad. Yang Ibu Dekan menangis tadi karena asal usulnya dari Ibu Rabi'ah. Rabi'ah itu orang yang mengenal Nur Muhammad, orang yang ingin memadamkan ingin membakar surga dan ingin memadamkan neraka, kan gitu. Ya Bu Dekan ya. Jadi Rabi'ah itu suatu malam bawa ember sambil teriak-teriak, akan aku padamkan api neraka, supaya orang tidak berbuat baik hanya karena takut neraka, tapi karena cinta kepada Allah kan. Suatu hari dia bawa api, lu kena kemana Rabi'ah? Saya mau bakar surga, supaya orang itu berbuat baik tidak karena ingin masuk surga gitu. Rabi'ah di kayak wong kendir kan gitu. Kalau di Indonesia ya teh, abang Indonesia ini Nabi Muhammad kowe ditangkap polsek atau kayak gitu. Terus Indonesia itu memang paling paling istimewa. Oke, dari situ kemudian Allah menciptakan 6 tahap satu benda. Dan ini mungkin 220 miliar tahun mengono benda. Kumparan, asap, menggumpal, ada yang masih tetap panas menjadi yang disebut matahari yang bermiliar-miliar juga jumlahnya, sampai ada yang memadat, dingin, menjadi bumi, menjadi planet, menjadi satelit, bulan, dan seterusnya itu. Kemudian Allah menciptakan benda yang tumbuh, nabati. Kemudian Tuhan pada tahap ketiga Tuhan menciptakan benda yang tumbuh dan bisa bergerak dan berpindah-pindah, namanya binatang. Nah, karena dia butuh pergerakan, maka dibikinkan mesin yang namanya darah dan daging, urat saraf, otot, dan seterusnya. Nah, itu evolusi ketiga. Kemudian tidak hanya bergerak ini makhluk Allah, dia juga bisa mikir. Ini tahap keempat. Nah, jadi kita itu binatang plus akal. Kan gitu, binatang plus akal. Nah, sekarang ini dunia sampai pada evolusi keempat, seluruh dunia, dan manusia masih belum mengenal yang 5 dan yang 6. Yang keempat ini adalah manusia menjadi the supreme subject. Dia yang utama dan dia pikir dia yang paling hebat, manusia ini. Maka dia bikin hak asasi manusia. Gue kan nyenengke gue. Kok ada hak asasi manusia? Setahu saya yang punya hak kan yang punya saham, Pak. Lagi manusia iki duwe saham apa, Ndul? Kowe iki Ndul, kowe iki nguyuh ora iso njadwal. Kowe rambutmu arep putih kowe ya mung isone kok cet. Kowe iki ora iso apa-apa, manusia itu tidak punya kemampuan apa-apa. Dan orang kedokteran tahu persis betapa lemahnya manusia, kan begitu. Dokter-dokter tahu persis betapa lemahnya kita semua. Kanker jenis kok ngendi to asline iki ya angel. Apa meneh virus kuwi. Makanya virus iki ya lawane mung wiritan, Mas. Lah saya sudah seharusnya mati kok. Kalau saya tidak pakai teori itu saya sudah mati tahun 2002 itu. Karena sudah turun 26 kilo, sini saya sudah tidak berfungsi, tiroid saya, hiperter semua ini sudah terbakar habis. Menurut Sarjito, ning ora wani kondo aku. Setelah aku lemu loh, Cak, kok isih urip ngono ku ya? Ya itu baru ngomong Pak Edot setelah 4 bulan 5 bulan gitu. Oke. Saya teruskan soal evolusi ini supaya saya bisa menjelaskan semua pertanyaan tadi, Mas Edot. Maka sekarang kita punya demokrasi. Itu karena kita di tahap evolusi keempat. Saya senang demokrasi, tapi demokrasi sekarang kan demokrasi di mana manusia bagusi. Apa pernah ada pilkada melibatkan binatang? Apa pernah pilkada menyadari bahwa sungai punya hak loh, tanah punya hak untuk ikut memilih siapa yang menginjak dia? Kan harus dihormati semua tahap tadi. Lingkungan hidup punya hak. Sekarang kan lingkungan hidup diurus tapi tetap sebagai objeknya manusia. Dia tidak tahu bahwa bumi ini lebih tua dari kita. Ini dulur mbarep iki bumi iki. Dulur mbarep kita itu junior petita petiti.
ngatur iki waktu pilkada, waktu pilpres, ndak tanya lagi sama alam, ndak tanya sama laut, ndak tanya sama lu piye carane tanya laut. Lu mulane sinau kowe. Jembagusi menungso iki. Tapi Indonesia sudah maju setengah langkah, sudah punya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sudah ada Tuhan nih. Kalau di Amerika kan belum ada. Manusia Tuhannya. Kalau di sini Tuhan yang Maha Esa, meskipun itu salah jadi. Nah, Esa itu bukan satu. Esa itu satu, terusnya ada dalawa, tatlu, apat, lima. Kalau Esa itu ada duanya. Satu ada duanya. Eka ada dwi, ada tri, ada catur, ya Pak. Ada panca. Jadi ketuhanan bukan yang Maha Esa aslinya. Neng keliru rapopo. Indonesia keliru itu Tuhan memaafkan. Ora apa-apa iki cenra mudeng suwi meneh kan gitu kan. Mestinya ketuhanan yang maha tunggal. Kalau tunggal tidak ada duanya. Makanya Bhinneka Tunggal Ika juga kelebihan kata itu mestinya bina itu bahasa Sanskerta. Kalau ika itu tunggal, ika dan tunggal itu bahasa Jawa kuno. Jadi itu campuran di Sutasoma, Karambutan Tular. Jadi sebenarnya bina itu bangunan, sama dengan bahasa Arab binaun itu bangunan. Nah, kalau n-nya 2 berarti banyak bangunan. Jadi banyak, ada bangunan Madura, ada bangunan Jawa, ada bangunan ini. Bina, iko, tunggal. Ika itu bukan satu. Kasih tahu Pak Jokowi, jangan bilang mari kita jaga keikaan kita. Loh, ika itu artinya bukan satu. Ika itu artinya iko, kuwi, kae. Kita belajar bahasa yang namanya bina ika kae sing macem-macem kae tunggal itu loh sebenarnya aslinya. Bhinneka Tunggal titik sebenarnya, tapi yo gandeng yo waton, jupuke waton ya sama dengan Gajah Mada gede lho kuwi lak sak ketemune reca ning Trowulan. Njur diklaim kuwi Gajah Mada, jare sapa Gajah Mada kaya edot iki. Ya toh, cari sopo. Kita tuh memang tapi untungnya Allah itu melihat hatimu, tidak melihat kebenaranmu. Kebenaran itu orang manusia tidak bisa menemukan kebenaran, maka jangan mempertengkarkan kebenaran. Ijo ya benar, merah ya benar. Jangan yang merah mengharamkan hijau, yang hijau mengharamkan yang merah. Nanti kita bertengkar terus. Kebenaran letaknya tidak di perilaku, kebenaran letaknya di dalam diri kita. Keluarnya adalah kasih sayang, outputnya adalah akhlakul karimah, kan begitu Bu? Yang tadi itu. Jadi outputnya tuh akhlak, kebenarannya di dalam diri kita, dipawon. Nah, ibarat warung itu dipawon, gitu loh. Kue arep nggawe apa wae kan itu urusannya dipawon, merke apa itu dipawon. Tapi begitu nyuguhin konsumen di warung, yang kita suguhkan adalah yang baik untuk konsumen, bukan yang benar menurut kita. Kan gitu. Nah, saya kembalikan ke evolusi tadi. Kita sudah maju nih Indonesia. Boleh nggak saya sekalian sampean supaya ini kan Universitas Gajah Mada. Ini Gajah Mada sambat, aku iki ra tau disopo. Jenengku dinggo terus. Ning ora tau nyinaoni sapa aku. Umurku piro coba? Aku mati umur piro coba? Ana sing ngerti? Gajah Mada meninggal umur berapa coba? Kalau ada yang tahu. Lah ya ini sama dengan Unar sudah akan saya kasih teks mengenai Garuda, kan di sana ada Amerta, ada Unar itu. Jadi teks-teks yang urusannya sama Garuda. Garuda ki ya ora mudeng, aku saiki takon, Garuda sing gambar kae itu laki apa perempuan? Ya ora ana sing mudeng iki Indonesia iki jan sembrono. Lah nek tidak jelas Pak gendernya kan perkembangannya kacau Pak. Kalau ada laki-laki merasa dia wanita perkembangannya kacau toh. Kalau ada laki-laki wanita merasa pria perkembangannya kan mal praktek bingung. Nah saya tanya, Garuda ini karepe sing gambar kuwi Sultan Abdul Hamid Pontianak yang gambar awal. Itu karepe lanang apa wedok, jantan apa betina? Ora ono sing iso jawab nganti saiki. Iki siji. Engko tak dudui kowe. Nek wis ora iso jawab. Nomor 2. Untung Allah itu sayang sama bangsa Indonesia.
dia mengizinkan Amerika ngebom Hiroshima Nagasaki itu tanggal 14 Agustus 1945, terus Indonesia merdeka 3 hari kemudian. Ya, sehingga lambang Garuda itu sayapnya 17, ekornya 8. Saiki bayangke nek ngebome Amerika kuwi tanggal 30 Desember. Terus kene merdeka 1 Januari, Garudane lak ming siji ngene iki. Karo buntute ngene iki. Wis piye Garudane? Jadi saya tuh seneng lihat Indonesia tuh, ya Allah, ya anakku sing tak sayang tenan, ya Allah. Aku bayangke angger ndelok gambar ngene-ngene iki, aku mesti guyu. Oh alah, ya Allah, alhamdulillah merdekanya tuh kok tanggal 17. Bayangin kalau 1 Januari kayak Garudane gini. Itu Garuda. Kapan-kapan saya ceritain asal-usul Garuda ini berdasarkan teks, berdasarkan literasi, berdasarkan main resource, saya nggak berdasarkan khayal saya. Jadi saya mencari bahan-bahan dan saya dapat buku-buku kuno, buku-buku lama, dan jadi saya ini Garuda itu bukan burung, Bu. Garuda itu nama burung, bukan burung. Kalau burungnya tuh elang, raja wali, ulung, cipret, emprit, ya. Namanya si elang ini namanya Garuda, yang ngasih nama ibunya. Ibunya ini dalam posisi dia dijajah oleh kakaknya sendiri. Kakaknya ini kerjasama sama naga, 44 jumlahnya, sekarang tinggal 9. Ya, itu menjajah adiknya dengan manipulasi karena mereka dulu itu menebak itu ada kuda yang lewat di Cakrawala. Ya. Terus 2 bersaudara anaknya raja ini bedean kae, buntute warnane opo, ekornya warna apa, kakaknya mengatakan hitam, adiknya mengatakan enggak, putih. Ternyata begitu kudanya mendekat benar-benar putih. Kakaknya panik, padahal perjanjiannya siapa yang kalah akan jadi budak yang menang. Jadi berarti kakaknya akan jadi budak adiknya. Akhirnya si kakak ini memanipulasi, nyuruh naga 44 itu nyembur ekornya kuda. Akhirnya tidak menjadi putih lagi, wis disembur. Ya, akhirnya adiknya kalah, terus dia berpuluh-puluh tahun menjadi budak dari kakaknya. Akhirnya dia berdoa kepada dewa, akhirnya dewa memberi kasih sayang ke dia. Oke, kue tak kei anak jenengke Garuda. Jadi anaknya si adik ini namanya Garuda, burung, ya, namanya Garuda. Tugasnya Garuda adalah membebaskan ibunya dari perbudakan jin-jin, naga-naga. Kleru cangkemku wijan. Gitu. Ini Idul Fitri kita. Idul Fitri kita adalah Pak Edot, ya. Idul Fitri itu kan kita refresh, detox kan gitu, detox. Nah, levelnya berbeda, ada kefitrian profesional. Saya dokter, kamu insinyur, kan gitu. Itu kefitrian profesional, kayak seniman, kayak pejabat. Terus ada kefitrian budaya, loh, saya orang Madura, gitu loh. Saya orang Madura, saya orang Jawa, saya orang Bugis, kan gitu. Itu kefitrian budaya. Ada lagi kefitrian kemakhlukan, kefitrian khuluqiyah. Saya manusia, saya bukan binatang, kan gitu. Nah, sekarang ada kefitrian yang lebih dalam, lebih tinggi lagi. Manusia itu makhluk jasad apa makhluk rohani? Nah, baru cari kefitriannya. Manusia itu penduduk bumi yang ingin masuk surga, ataukah penduduk surga yang dolan ke bumi sebentar? Which one? Atau kalau mau pakai ilmu pengetahuan, manusia itu makhluk jasad atau fisik yang menempuh perjalanan spiritual, ataukah manusia adalah makhluk spiritual yang outbound sebentar di bumi, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Yang mana? Kalau konsep ini tidak jelas, kurikulum kita juga bisa salah, ilmu kedokteran kita juga salah. Karena kalau Ibu Dekan tadi mengatakan menahan diri, itu kan soal ilmu dosis, toh Bu. Ya toh Bu, hidup itu tidak boleh overdosis, harus menahan. Nahan dirinya seberapa? Itu sebabnya kita kuliah kedokteran, supaya tahu persis, jangan under, jangan over. Pertama, kalau sudah jelas bendanya, substansinya, baru ada menahan diri, itu dosis.
Sebelumnya ada dosis, ada dosis dalam arti substansi. Rasa nganggo pil sing iki wes kan gitu ya. Iki engko rada apa ya istilah kedokteran gitu ya. Itu kan kita tentukan ini apa ini, ada beberapa produk. Kita ini saja, jangan ini dulu. Nanti kalau kita lihat ini belum ada perkembangan baru kita coba yang ini kan begitu. Itu juga menahan diri. Hidup itu kan cuma dua itu, menahan atau menahan itu mengendalikan atau melampiaskan. Hidup itu cuma itu, melampiaskan apa mengendalikan, ngegas apa ngerem. Kan ngono. Lah apa ngurip ki ngegas wae. Ngegas wae. Wis dadi bupati njaluk meneh. Digas meneh, bar kuwi bojone. Bar kuwi besane, bar kuwi mantune. Digas terus uripe. Ngunjungkel akhirnya kan begitu. Digas terus apa? Jadi saya kira itu Mas Edot. Kalau ngomong menahan diri, ngomong apa tadi, saya kira mohon maaf agak panjang supaya kita punya metodologi dulu. Nanti ngomong apa-apa sudah ada frame-nya yang 6 evolusi tadi. Terakhir ini, yang evolusi kelima itu apa? 4 kan manusia, maka hasilnya hak asasi manusia sama demokrasi. Kelima adalah kita tidak hidup begitu saja, kita ini dibikin, yang bikin namanya Tuhan. Maka dalam perusahaan hidup kita ada Tuhan. Nah Tuhan ini posisinya apa? Karyawan apa direktur? Jadi pertimbangannya menjadi beda. Kalau sekarang ini manusia kan direktur, maka ada hak asasi manusia. Ya serapopo. Tapi Indonesia sudah sadar dengan Pancasila. Oh ada Tuhan kok. Nah ternyata Tuhan ini bosnya, kita karyawannya. Maka kalau kita mau mengabdi kepada Tuhan, yang menentukan Tuhan. Masa ono satpam mengatur dewi, aku tugas jam semene ya Pak, loh. Ora, job desk-nya yang mengatur bosnya dong. Jadi kita ini hidup bagaimana, yang ngatur kan yang Tuhannya. Masuk Tuhan malah kita atur, Tuhan awas megang ngabulke. Itu. Nah, ada Tuhan. Nah, tahap keempat ini yang HTI, tahap 6 ini yang HTI maksud. Jadi setelah benda materi ya, syai' ya, kemudian nabat, kemudian hayawan, kemudian insan, kemudian abdun atau abdullah. Yang keenam itu khalifatullah, itu yang disebut khilafah. Jangan setuju khilafah. Dan tidak ada cara lain di dunia ini, opsinya cuma khilafah. Cuman khilafah yang saya pahami tidak seperti yang dipahami HTI. Semalam saya ngomongkan panjang lebar. Khilafah itu bukan sistem, khilafah itu wineh. Bahwa kamu itu utusan Tuhan, berlakunya harus persis seperti yang dimaui Tuhan. Wong kowe iki mung digawe kok. Nah, khalifah itu artinya apa? Orang yang berjalan di belakang. Jadi kalau ini yamin, iki yasir, iki amam, kalau ini khalf. Khalf itu buntuti. Jadi kita tuh buntuti kemauan Tuhan di belakang Tuhan dan Nabi Muhammad. Nah, khalifah adalah orang yang berjalan menjalankan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi semua orang tuh khalifah. Asal sampean mandi itu berarti sampean sudah khalifah. Jadi khalifah tidak harus negara. Khilafah itu wineh tanduran di tanah tertentu tumbuh jadi kerajaan, di tanah lain tumbuh jadi republik, di tanah lain tumbuh jadi NKRI. Itu juga khilafah. Jadi NKRI itu ya khilafah. Pancasila itu juga khilafah. Pancasila tidak mungkin ada kalau tidak ambil dari nilai Islam. Dia pinjam 6 kata dari Islam. Pancasila itu adil, adab, wakil, musyawarah, rakyat, hikmat. Itu baru kata. Kalau substansinya semuanya ambil dari Islam. Jadi kalau Islam ditentangkan dengan Pancasila itu berarti bukan soal substansi tapi soal proyek. Dari 44 naga tadi itu gitu. Nah jadi saya ingin teman-teman juga jangan mempertengkarkan khilafah, karena khilafah itu bukan barang jadi, dia itu pelok ya, winih, benih. Nanti tumbuhnya kalau dia jadi kedelai silakan bikin tempe atau mendoan. Kalau tumbuhnya nanti jagung silakan bikin popcorn, kan begitu. Jadi khilafah atau bukan terus kalau Amerika sudah khilafah pada bidang tertentu. Hukum yang benar itu sudah memenuhi khilafah toh Bu. Hukum yang benar, pelajarannya benar, ilmu yang benar. Orang mandi itu sudah khilafah. Orang gelem nguyuh, gelem ngising itu khilafah. Karena itu syariat Allah. Syariat Allah itu
Sholat 5 waktu kan baru 14 abad. Sebelumnya 22 miliar tahun tidak ada syariat Allah seperti itu. Dari syariat Allah itu lebih luas daripada syariat Islam. Kalau syariat Islam itu ibadah mahdoh sejak Nabi Muhammad. Tapi Nabi Isa tidak pernah loh sembahyang. Tidak pernah. Nabi Musa sembahyang tahajud itu tidak pernah. Tidak pernah. Nabi Yusuf itu tidak pernah jumuan. Jadi kalau ketemu di surga lah jenengan Nabi yang ora tau jumuan. Kan gitu. Jadi kita tuh jangan bodoh-bodoh amat. Bahwa yang disebut syariat Islam itu ya hukum alam itu syariat Islam. Gravitasi, angin mengalir ke tempat yang lebih kosong, air mengalir ke tempat yang lebih rendah ya. Bahwa kalau api membakar akan yang dibakar akan terbakar. Bahwa kita kemudian mengukur air mendidih itu 100 derajat Celcius atau sekian Fahrenheit ya, dan seterusnya. Itu hukum Allah. Tidak ada gedung yang tidak taat kepada hukum Allah. Kalau gedung ini tidak taat hukum Allah yaitu gravitasi dan lain sebagainya, ambruk gedungnya. Jadi gedung ini khilafah. Nah HTI harus tahu itu. Oh njur khilafah ki ganteni RKI kok bubrah terus. Nah mereka semalam enggak cak saya enggak gitu. Ayo wes ning ngono. Gitu. Itu ya Bapak sekalian. Mudah-mudahan di kedokteran ini kan di sini kan juga masuk angin Indonesia toh. Pertentangan di Indonesia dan di Jakarta kan yang masuk ke sini. Di sini ada yang pro Ahok, ada yang pro Anies. Ngaku wae, ajen kabeh ya orang duwe resistensi lah hubungannya Ahok karo Anies ki. Wong aku Anies teko 2 hari sebelum pemilihan dan setelah menang dia datang lagi dan dia bilang, "Nis kowe nek rene meneh syaratnya siji, aku mau nrimo kowe nek rene meneh." Apa cak karo Ahok ngono. Kowe rene meneh karo Ahok itu yang mesra, yang bahagia. Dan sekarang forum saya di Jakarta diminta untuk merukunkan mereka kan, yang minta mereka sendiri. Jadi timnya Ahok dan timnya Anies itu datang ke saya, "Cak tolong kami dinikahkan kembali." Dinikah kami akan melakukan pernikahan kebangsaan. Kita akan melupakan pilkada dan sekarang kita kompak membangun Jakarta bersama-sama. Tapi dukune kudu Cak Nun. Tuh, nah insya Allah kita lakukan nanti bulan Juli. Bulan Juli. Itu. Jadi Bapak sekalian di kedokteran, ayo kita cari ilmu yang lebih komprehensif, metodologi yang lebih jernih, yang lebih luas, yang lebih kafah, supaya kita tidak dipertengkarkan oleh kebodohan dan kekurangan ilmu kita satu sama lain. Itu kira-kira termasuk Idul Fitri ini mudah-mudahan wis halal bihalal tenan, ridho biridho tenan, dan Anda diberkahi Allah karena Anda ini orang-orang yang luar biasa mulia di mata Allah, karena Anda ini orang yang menolong orang sakit. Tidak ada yang lebih mulia dari itu Pak Edet. Allah mengatakan, "Wahai hambaku, aku sakit engkau tidak menjengukku. Aku lapar engkau tidak memberiku makan. Aku haus engkau tidak memberiku minuman." Kan begitu Allah mengatakan. Kita kan bingung sih diomongi. Loh, masa ono Allah kok loro kan itu. Loh, masa ono Allah kok ngelak, ono Allah kok ngelih gitu. Jurnang kopi gitu. Terus Allah mengatakan, "Tidakkah engkau mengetahui itu si fulan sahabatmu, saudaramu sama itu sedang sakit dan engkau tidak menjenguk dia? Aku ada pada hatinya, aku ada pada dia." Nah, Anda adalah orang-orang yang ini tadi sebelum kesini kan Pak Edet cek pasien dulu. Dan saya itu tidak kuat jadi dokter Bapak sekalian. Anda itu hebat. Nah, aku ra kuat. Kudu nesu terus. Iki piye to pemerintah ngono mesti aku. Iki piye iki ya? Banyak sekali masalah yang tidak memungkinkan pasien kita yang miskin-miskin terutama bisa sembuh karena ada halangan politis, halangan struktur, regulasi dan seterusnya. Nah, aku ra kuat jadi dokter. Jadi Anda itu orang yang sangat tinggi derajatnya. Sebabnya aku ra kuat. Nah, aku biyen tau nyaluk mlebu ke dokter ning guyu dhewe pekok. Ya mesti ora iso aku mlebu, aku ya SMA ora lulus. Budekan mengatakan beberapa tahun di Gontor berhijrah ke Jogja. Cari sopo Bu, aku ini diusir saka Gontor. Hijrah piye diusir Itu pun saya masuk Jogja itu tidak sah kalau saya sampai jadi pejabat nanti diungkit-ungkit sama musuh saya. Sebab saya itu tidak legal sekolah saya. Saya itu sekolah di SMP di Selatan Permata, di Lubuk Permata itu. Dulu ada SMP Tampungan di situ.
Ya, kalau pagi SMP 2 Muhammadiyah Putri, kalau sore SMP 8 Muhammadiyah Tampungan, ndak pakai seragam, katokan entuk, mlebu entuk, ora mlebu entuk. Saya sekolah di situ. Dan saya bayar bal voli coba. Jadi saya itu ndak punya rapot SMP, wong saya dari pesantren, tapi saya dapat rapot SMP dari Jombang karena saya nyumbang net sama apa jenenge? Bal voli iki lho, njer aku digawani rapat iso mlebu SMP. Nah, SMP di sini kan tidak legal saya. Makanya sudah saya bakar semua yang ijazah itu. Ijazah SMA tak bakar, SD tak bakar kabeh wis ra ijazah. Wis pokoknya aku ngene iki, gelem ora gelem. Dan itu yang bikin Novia tertarik sama saya. Oke Bapak sekalian, saya nganut ini siang ini harus bagaimana, tapi jazakumullah khairul jaza. Anda semua orang-orang istimewa dan saya mohon Anda pertahankan keistimewaan di depan Allah. Dan ketika Anda menangani pasien, tolong jangan berpikir uang, itu aja saya mintanya. Karena uang pasti datang ke Anda. Supaya tidak ada dusta di antara kita, saya boleh nggak cerita tentang yang Cak Nun mau mati tadi? Boleh nggak? Oh boleh. Jadi gini ceritanya. Ini mesti harus ada Bambang, radiologi ada nggak ya Bambang? Nggak datang, mungkin di luar. Suatu pagi ketika saya sedang visit pasien, saya ditelepon sama Cak Nun, "Dot, kowe mrene." "Iya Cak, neng ndi saiki?" "Saya di Gedung Hartono." Gedung Hartono itu sini, BDNI itu yang Jenderal Sudirman itu di lantai 3 itu kan ada counter handphone. Aku di situ, ya. Kemudian aku ngeramuki pasien sih, habis itu saya ke situ. Ini neng lantai telu. Saya muter lantai 3 itu, nggak ketemu sekali. Yang kedua nggak ketemu. Saya telepon, "Cak, neng lantai telu." Udah aku muter neng pintu. Saya muter sekali lagi, baru kemudian saya melihat Mbak Via, Ibu Novia Kolopaking, dan mendapatkan Cak Nun dalam kondisi yang sangat kurus. Kemudian tangannya gemetar. Nah, waktu itu loh, "Cak, gue kenapa loro?" "Ya ini aku tambah nono." Cak Nun bilang gitu. "Kok? Wah nggak bener ini," saya bilang gitu. Ketika itu saya lihat, kemudian saya ambil cari kertas, Cak Nun tangannya gini. Kemudian saya cek, memang sangat tremor dia, sangat gemetar. Saya pikir pasti ada sesuatu dengan kelenjar tiroidnya. Kemudian ada yang lebih ahli, saya persilakan Cak Nun untuk ke Prof. Asdi, praktek di situ. Kemudian diperiksa macam-macam, diperiksa labnya, T3 T4 nya sangat tinggi, free TSL nya juga di luar normal. Sampai Prof. Asdi bilang, "Ini pasti salah labnya Cak." Diulang lagi dengan hasil yang sama. Nah, kemudian saya punya ide, udah laki-laki itu kita radionuklir aja lah, kita periksa, kita scan tiroidnya. Saya kontak sama Bambang. Singkat cerita sudah dilakukan itu, kemudian Bambang mendekati hasilnya, Cak Nun pulang. "Wah, Dot, ini sangat toksik ini." Nah terus, "Iki umurnya kira-kira gari telung sasi meneh." Waduh. Terus Bambang bilang, "Tapi aku gak ngomong gitu loh." "Oh ya sudah, ini urusanku, aku sih ngomong." Saya bilang gitu, padahal aku yang lagi ngomong. Terus saya bilang, "Cak Nun pulang." Kemudian saya bilang kepada Pak D almarhum. Pak D itu sahabat Cak Nun yang sangat dekat dengan Cak Nun, sangat setia dengan Cak Nun. Dia ngomong, "Pak D, ini kondisinya Cak Nun begini. Kalau melihat dari medis, ini 3 bulan lagi umurnya." Waduh, Pak D juga pusing. Pak D itu adalah pegawai lab di pertanian. Nah, kemudian melihat kondisi Cak Nun yang seperti itu, malam hari Cak Nun BAB warnanya hitam, jadi memang sangat-sangat
kental dengan nuansa ada perdarahan di situ. Pak D menginisiatif mengambil sampel dari tinjanya dengan maksud akan diperiksa di labnya Pak D. Ada apa sih sebenarnya dengan Cak Nun ini? Sudah toksik jelas di kelenjar kondoknya. Kemudian Pak D ingin menganalisis, diambillah tinja, kemudian dimasukkan dalam kantong film Fuji zaman dulu. Nah, besok pagi tak bawa ke lab. Nah, kami tidur di tengah malam hari di rumah Pak D, si tabung ini meledak sehingga isinya berhamburan kemana-mana. Mulai suatu keanehan lagi di situ. Nah, ada beberapa sampel yang sempat tersisa dan sempat dianalisis bahwa si barang itu tadi itu mengandung sebuah logam yang hanya bisa meleleh dengan suhu di atas 1500 derajat Celcius. Berarti ada sesuatu di diri Cak Nun. Ada logam di situ, ada toksik di sini. Apa sebenarnya yang terjadi? Pasti juga pada waktu itu nggak mungkin ini seperti ini. Kalau seperti ini, Anda sudah mati, Cak. Akhirnya itu fakta-fakta yang kita sampaikan kepada Cak Nun. Kemudian di sini saya hanya ingin stressing bahwa sebenarnya ilmu kesehatan, ilmu kedokteran itu belum bisa mengatasi semua masalah kesehatan yang ada. Contohnya adalah Cak Nun, bahwa kita masih dilibatkan dengan misteri-misteri yang ada di situ. Dan akhirnya bahwa Cak Nun mengatasinya dengan cara yang lain yang nanti mungkin kalau berkenan Cak Nun cerita, kalau enggak ya akhirnya sembuh gitu aja lah, dengan berbagai macam caranya. Ya, mari tidak sampai sini, akhirnya sebelum itu aja. Kayak ini kan terlanjur cerita, saya mohon izin dan minta maaf, ini diceritakan sebenarnya sudah 15 tahun yang lalu ya, dan itu panjang ceritanya, tapi pokoknya begitu lab hasilnya seperti itu. Dan di Sarjito gambarnya kan hitam pekat sini ya, jadi di leher ke bawah itu sudah ibaratnya wis bumi hangus sudah. Terus Mbak Via ngomong, Mbak sudah jelas sekarang masalahnya, Mbak diatasi gitu. Karena saya itu tidak merasa sakit dan tidak pernah berhenti. Saya acara terus keliling kemana-mana, saya pernah pingsan sampai saya dalam keadaan kurus itu. Saya pengajian di LPG Pinang. Di LPG Pinang itu siang-siang lagi panas-panas, tremor, dan tengah jalan lagi arep semaput. Jadi akhirnya langsung, saudara ini kayaknya saya harus pamit dulu, terus Allahumma sholli, saya terus berdoa, urung nganti walhamdulillahirabbil alamin aku wis hilang. Saya sudah pingsan, geblak. Tiba-tiba saya siuman itu ISIS kayak sejuk dan wah ini swarga ngendi ya ngono. Ya ada korden bagus, jendelanya bagus, hiasan-hiasan, ada buah-buahan, ada lukisan-lukisan bagus. Pokoknya ini kamar yang sangat elit, sangat indah di LPG Pinang padahal itu. Nah, gue. Terus di LPG Pinang, dan saya ingat saya tadi saya pingsan di LPG Pinang, kok tiba-tiba ada kamar sebagus begini. Nah, ketika saya sedang heran-heran, ada suara, kan saya berbaring, ada suara di belakang saya, sampun skeco Cak gitu, dari belakang saya. Kaget aku, loh kowe to Tom? Itu ternyata Tommy Soeharto. Jadi kamarnya Mas Tommy itu. Motor. Ternyata neng Cipinang ki ngono kuwi ya, mulane saya doakan Anda masuk sana. Lah kamar apa kaya ngono. Dan Tommy berkuasa di situ, banyak bodyguardnya, sekolah fasilitas beres, mau keluar kapan saja bisa. Terus piye? Jadi oh alah ya wis lah gitu kan ya. Ada. Jadi
ini kan saya harus cerita mengenai sembuhnya saya. Akhirnya karena istri saya mengatakan, saya kan tidak pernah merasa sakit. Pokoknya aku terus melaku. Wong puasa saya puasa. Saya workshop sama anak kecil-kecil 500 orang melayu tahu. Aku santri di Bojonegoro tajak latihan ekspresi, latihan muhadoroh, latihan supaya kowe iki kudu iso dadi wong, kowe kudu iso punya determinasi, harus kerja. Santri itu kan tidak dididik untuk kerja, wiritan tok nganti pucat dia bilang gitu. Belajar nyambut gawe, ayo bertani ke kerajinan apa, tak ajak pelayan wae. Semaput aku Mas, aku iki poso awakku. Berat badan saya 46. Saya kan sekitar 70 lah, 46. Wih semaput lagi, jadi saya sekian kali semaput. Terus akhirnya Mbak Via mengatakan, kan sudah jelas, kan saya punya intel juga, saya selidiki ini ada apa. Akhirnya sudah jelas semua masalahnya dan semua sudah saya maafkan. Saya tidak pernah marah, saya tidak pernah dendam, saya bersyukur kepada Allah, saya milik Allah. Akhirnya sudah malam itu saya melakukan upacara dan saya sembuh paginya, dan kemudian saya langsung gemuk ya, jatuh. Wah, aku lemu kae. Begitu lemu lho, kok aku lemu iki. Kanca-kanca lho, "Dot, Cak, kowe jane atine kok isi urip ngono kita." Jan-jane ning ora wani ngomong ya, Dot ya. Kira-kira itu. Nah, Bapak sekalian, Anda saya kira juga tahu bahwa kesembuhan bukan milik dokter. Dokter adalah petugas ikhtiar, orang yang dengan ilmu mengupayakan pengobatan, tapi sembuh milik Allah. Sebagaimana sakit juga milik Allah. Asal posisi kita di situ, maka ketidakmungkinan secara ilmu medis itu tidak sama dengan tidak sembuh, kan begitu. Bisa ada kesembuhan yang kita bisanya ajaib ngomongnya. Ya saya mengalami itu. Wong saya tuh cuman melakukan sesuatu yang radikal malam itu. Put. Udah sembuh saya. Udah wis wani aku wis wani ngomong. Dan itu mendadak. Hanya cukup 1-2 jam malam itu, paginya saya sudah beres gitu. Nah, sampai hari ini saya belum pernah bercerita apa yang sampean lakukan dalam 1-2 jam itu. Ya kapan-kapan harap meguru. Langsung disaut, wah, tak langsung tahu beliau. Ya, percuma kalau ke depan suruh diam saja. Ya memang. Sampai mau lilo, mau rela menceritakan pada ini kan banyak dokter-dokter sing sok rumangsa iso nambani jan. Sampai rela untuk menceritakan yang 2 jam itu kapan? Saya kira ada potensi yang disebut sugesti. Ya kalau cari substansinya kan manusia itu khalifah. Khalifah itu berarti dia dimandati sekian persen dari takdirnya. Jadi manusia punya hak mentakdirkan dirinya sendiri sampai batas tertentu. Misalnya gitu, Tuhan bikin Anda rambut keriting dan Tuhan membebaskan, arep kok rebonding monggo, arep ora muna. Hak rebonding itu ada pada manusia. Demikian juga terhadap sakit. Dan terserah Tuhan caranya menyembuhkan. Jadi kalau dalam Islam ada yang namanya zam-zam. Zam-zam itu suatu anomali yang menerobos ilmu. Jadi zam-zam itu sama Allah diperintahkan, zam-zam, kamu sembuhkan orang yang meminummu sesuai dengan permintaannya. Nah, zam-zam itu tidak bisa menyembuhkan. Dia cuma sarana dari kehendak Tuhan untuk menyembuhkan sesuai dengan permintaan. Jadi ibu-ibu Pak sekalian, tolong jangan salah, saya ini tiap hari nyebul banyu itu 200-an lah. Jadi uang teko nggo banyu, ibune lara kanker, bojone ilang, anake minggat. Wis kuwi nggo banyu tak sebul. Dan saya terus disuruh ndak nyebul. Terus bagaimana orang yang mengharap ke saya? Ya. Kemarin dari waktu hari raya dari Tegal datang. Problemnya macam-macam, ono sing wis rakyat kecil. Jadi aku iki pokoknya penggaweanku kaya dukun kae. Jadi kalau antri di acara itu antri di acara itu bisa 1000 orang antri dan semua saya sayangi, semua saya senyumi.
sampai orang pertama sampai orang ke-1000 saya tidak akan berkurang energi saya untuk menyayangi mereka. Dan tak ladeni wis kowe ngopo wae wis ono sing nek ndekep ta biasa nek salaman ngambung tangan tak ambung genti tak rangkul. Terus nanti ndekep awakku. Jadi ada beribu-ribu gambar di mana orang tuh saya peluk di sini. Kui belum aneh. Nanti ada yang minta begitu teko nang aku, tanganku dicekel, diusek-useki rambutnya. Deh. Meneh. Terus ada lagi, pokoknya aku diusap kan, sampai misal terus dia gini. Nah, ada lagi ya, yang ngapa? Dia ini ngapa? Kaplok ya. Gitu. Wah, matur nuwun gitu. Udah, pergi. Coba ada yang jadi yang minta dikaplok itu ya sekitar 10% lah. Ono mana jauh diketak ini. Apa iki? Ketak cak. Dia. Jelas aku. Loh, saya apa yang saya lakukan? Saya gini, ya Allah, Engkau yang mendatangkan mereka dan Engkau yang memberi ide kepada mereka untuk memerintah saya melakukan apa. Saya lakukan apa yang Engkau perintahkan, tapi Engkau yang bertanggung jawab. Betul enggak, Pak? Betul enggak? Rasional enggak? Karena toh saya tidak mampu menyembuhkan. Saya itu cuma melakukan apa yang Allah perintahkan. Allah yang bertanggung jawab menyembuhkan. Kan gitu. Dan saya ngomong gitu betul-betul. Sampai sing iso sampean. Lha apa ono wong sampe tekan. Ono saiki Mas bertambah modusnya. Salaman cocok terus ini. Apa piye? Itu nih. Itu nih Mas. Aku gak ngel-ngel. Ngono ae kok repot. Tak idoni ngono. Tuh, ono meneh sing wis pokoke ambung, tak ambung pipine. Terus dhek ngambung pipiku. Terus wis apa wae. Bu, iki sing paling medeni iki sing nek meteng iki. Datang, Cak. Iki bojoku wis 6 tahun durung meteng. Terus karepmu piye? Aku kon ngetengi. Ya iki, Pak. Ya Allah rakyat, ini semua peristiwa kemesraan. Saya mohon para dokter mesra sama pasiennya, karena itu sumber utama penyembuhan. Bukan mesra secara pribadi, mesra secara ketuhanan dan sosial. Jadi kita iklimnya tuh iklim kemesraan, itu akan cepat membuat Tuhan menyembuhkan pasien kita. Ya, kui ono meneh sing nek wis meteng kae, wah aku sing paling seneng ki nek wis wong meteng diterke bojone sing ngene iki terus, Cak, tolong Cak, anak saya diusap, didoakan gitu. Wis ngene set. Ngono piye meneh. Ya sudah, tapi kan semua percaya, semua tidak di pengajian saya pun tidak ada beda laki-laki dan perempuan, tidak ada batas. Dan ojo meneh kok etnik, ojo meneh kok agama, lanang wedok campur ra masalah. Karena di dalam kemesraan yang spiritual sifatnya tidak ada perempuan. Laki perempuan itu urusan bojo ning omah. Begitu keluar rumah kita tidak perempuan, kita dekan, kita manusia, kita konsumen, kita produsen, tidak lagi perempuan itu urusan bojo, Pak. Gitu. Nah di pengajian saya campur, tidak ada masalah. Karena tidak ada yang sadar kalau dia laki-laki, tidak ada yang sadar kalau dia perempuan. Nah enak tak Bu? Nah enak tuh. Nah iki jadi sembuhnya tadi itu karena saya mesra. Ya Allah, kalau memang aku masih harus cuman gini loh Pak, sugestinya itu saya silakan menentukan sendiri. Misalnya kalau orang wiritan, Kiai mengatakan baca Al-Waqiah ping 700. Saya dulu bertengkar sama Gusmi Waliullah itu almarhum, karena saya sering menangani pasien bersama. Gusmi selalu sarannya itu abot, moco Yasin ping 300 modar piye Yasin pisan urung kelakon kok ping 323 ora iso Gus, ngono ora iso. Jadi saya sering nangani bersama tapi bantah-bantahan, Gus ora ojo gue burung karena iso maca Quran kok Yasin ping 333 modar piye apa meneh Al-Waqiah ya to wangel banget. Terus ping 100 punjul ra iso. Saya selalu ngasih yang pendek, 1-2 kata yang mudah dihafalkan. Berapa kali itu tergantung intensitas hatimu. Allah yang menentukan. Oh anak ini sungguh-sungguh belum baca sudah dikabulkan, bisa juga. Nggih mboten?
Karena yang penting cintamu kepada kehidupan, cintamu kepada Allah, dan kepercayaanmu kepada kehendak Allah dan kasih sayang Allah. Allah maha dermawan, maha penuh kasih sayang, tidak tergantung jumlah. Itu. Nah, itu contohnya Pak. Dalam 1-2 jam itu saya mengeksplorasi kemesraan dengan Allah. Saya eksplorasi benar-benar. Jadi misalnya gini, sampean mau beliin istri mobil, mesake bojoku iki isih motoran, mongko ya wis dosen wis suwe misal gitu ya. Wah tak tukokke gitu kan, punya niat baik, terus ternyata lewat waktu sekian lama enggak punya duit untuk membelikan. Ya kita sholat malam, ya Allah, aku ini terlanjur janji sama istriku, tegakah engkau mempermalukanku di depan istriku? Aku saja malu, apalagi engkau. Seharusnya engkau malu, tidak mengabulkan. Ngono mas, lo kenapa? Madura ini cara Madura ini. Madura itu dagangan orang payu nganti maghrib ini ngene kok. Sampean katanya Rahman Rahim. Mana ini kok ndak laku-laku ngono. Nek wong Pekalongan siji meneh nang Gusti Allah. Pokoke iki sesuk wayahe bayar sekolah anak, kok dagangan ora payu nganti maghrib. Akhirnya kalau ente tidak kabulkan malam ini, aneh mau mabuk aja. Aku tak mendem bae. Yo dikabulkan gitu kan. Dikabulkan gitu. Saya cuma ingin mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka yang mesra sampean, dan mesra itu tidak harus sholat rajin banget. Ora ono wong khusyuk iki jane ora ono Mas. Ku yo ngapusi. Ora. Sayyidina Ali pernah menjadi pemenang lomba sholat khusyuk. Jurinya Nabi Muhammad. Jadi semua sahabat sholat, Nabi Muhammad dia sing ora kowe sholat to. Terus Nabi Muhammad kan pawang ngetok kowe apa tawon, sebuah pokoknya mukulis, pokoknya sholatnya supaya terganggu. Tapi Ali khusyuk, Ali bin Abi Thalib khusyuk, mantune dhewe. Sampai akhirnya Ali top tenan, tidak terganggu oleh apapun, ada bom, ada gunung meletus, Ali tidak terganggu. Akhirnya dia kandidat juara. Terus di tengah macam Ali ditanya, Ali kamu kandidat, tapi kamu harus menjawab dulu pertanyaanku, apa supaya semuanya nanti belajar sama kamu, apa yang membuat kamu itu bisa begitu khusyuk, tidak terganggu sholatmu oleh apapun saja. Terus Ali ngomong, saya itu bukan khusyuk, saya itu bayangin hadiahnya apa ya. Nah jadi gue rasa lebay-lebay, wis ta, menungso iki biasa kabeh. Boleh saya pemain rebab Bu Dekan, pemain rebab itu sing itu ya, itu pentas di Washington, dikagumi wartawan. Kan magis kalau rebab, beda kan biola kan indah, tapi kalau rebab kan magis. Jadi wah tepuk tangan standing ovation lama banget. Ini pemain rebab dari Jawa. Terus di interview, what is the key? Gitu. Apa kuncinya sehingga orang Jawa kalau membunyikan musik itu so deep, so apa? Pokoknya sangat khusyuk. Terus wong Jawa ditakoni ngono, gampil niku. Sing penting niku sindane kedaten mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan lebih fokus pada apa itu kedewasaan menurut pemaknaan dan pengklasifikasian subjektif, diambil dari pengalaman bermaiyah. Kedewasaan sendiri menjadi kata sifat, sudah kata dewasa karena telah mendapatkan imbuhan ke-an. Sifat dewasa sendiri tidak bisa dipatok hanya dengan rentang usia, karena sifat dewasa ini merupakan sebuah keadaan diri ataupun ahwal dari suatu proses kejadian.
Anak kecil mungkin sudah memiliki kedewasaan pada titik tertentu, juga sebaliknya, orang tua mungkin memiliki ciri kekanak-kanakannya. Kedewasaan tidak berbeda jauh dengan kata-kata sifat lain dalam konteks spiritual, seperti iman, sabar, ikhlas, yang merupakan suatu capaian yang bersifat naik turun atau dinamis. Sesuatu yang sifatnya dinamis memiliki ciri mudah didefinisikan atau dikriteriakan, bahkan diupayakan untuk dapat memiliki sifat-sifat tersebut. Namun, hal yang sulit dari sesuatu yang dinamis adalah menjaganya agar seimbang atau tidak goyah. Celakanya, apabila kita mempertahankan suatu sifat itu, dapat menimbulkan potensi lain bagi orang-orang otang tertentu yang memandang sebagai sesuatu yang idealis. Oleh sebab itu, kata sifat termasuk kedewasaan ini nantinya akan sangat bergantung kepada kesadaran akan posisi dalam satu titik ruang dan waktu, yaitu empan papan. Melihat karakteristik dari kata dewasa tersebut sangat luas. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam pembentukan karakter yang menunjukkan sikap kedewasaan, maka sikap ini akan dibagi ke dalam 3 bagian. Pertama, dewasa secara intelektual, kedua, dewasa secara mental, dan yang ketiga, dewasa secara spiritual. Dari ketiga bagian ini, apabila diselaraskan, harapannya akan menghasilkan kedewasaan yang seimbang dan mewujud pada moral atau akhlak pribadi yang lebih baik dalam melaksanakan tugas kekhalifahan, utamanya dalam konteks hablum minan nas. Intelektualitas yang dewasa, biasanya kedewasaan ini akan masuk dalam porsi 10% atas. Untuk mengetahui bagaimana dewasa secara intelektual, kami mengambil hasanah ilmu dari Mas Sabrang tentang 4 pola berpikir, yaitu deklaratif, kumulatif, serial, dan paralel. Dan 4 pola berpikir ini erat kaitannya dengan 4 hal yang dibutuhkan kita untuk memilih seorang pemimpin, yakni sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Pola pikir deklaratif memiliki ciri penggunaan kata atau, dengan kata lain, pola ini hanya mengambil salah satu dari 2 atau beberapa pilihan yang tersedia. Nantinya, pola deklaratif ini sangat identik dengan sikap utama yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin, yakni sidik atau jujur dalam menentukan suatu pilihan. Pola deklaratif ini memiliki kelemahan jika opsi yang tersedia merupakan sebuah data pendapat. Dia hanya akan mengambil salah satu yang dianggap sesuai dengan seleranya, hingga menutup kemungkinan atas data atau pendapat yang lain. Oleh sebab itu, pola deklaratif ini nantinya akan berkembang menjadi pola kumulatif yang memiliki ciri penggunaan kata dan. Orang yang berpola pikir kumulatif mulai mampu mengambil beberapa pilihan. Dengan kata lain, mulai bisa dipercaya mengemban sebuah amanah, mulai bisa menyediakan diri untuk menampung berbagai macam pendapat dan mengembannya, meskipun harus dengan melewati proses banyak menghitung dan mempertimbangkan. Kemudian pola kumulatif ini berkembang menjadi serial dengan penggunaan pola jika maka. Dengan pola ini, mulai bisa membaca konsekuensi atau akibat dari pilihan jalan yang diambilnya, sehingga memungkinkannya menjadi seorang yang tablik.
Orang yang sudah mencapai bisa berpikir secara serial, setidaknya dia sudah mengantongi 3 sifat yang mesti dimiliki sebagai seorang pemimpin. Yang terakhir, pola berpikir paralel, yakni dengan penggunaan pola yang sama dengan serial jika maka tapi banyak. Maka dari itu orang yang sanggup berpikir secara paralel tergolong ke dalam orang yang fatonah atau cerdas apabila seorang mampu membaca diri dengan terbiasa niteni pola-pola pemikiran yang dipakai, maka bisa dikatakan dirinya sudah dewasa secara intelektual. Mentalitas yang dewasa, intelektualitas tanpa diimbangi dengan mentalitas ibarat macan ompong. Tidak ada keberanian untuk mengaktualisasikan apa yang sudah dimiliki. Kalaupun mental hanya dianggap sebagai sebuah kesembronan atau sesuatu yang idealis, hal tersebut tak lebih hanyalah sebuah penilaian yang datang dari luar diri kita. Oleh karena itu, dari dalam diri kita perlu dengan baik meniti pembangunan mental yang dewasa. Mendapati dari nilai ma'iyah bahwasanya ada 3 hal yang bisa menjadi sebuah proyeksi dari mental yang dimiliki, yakni garis, bidang, dan ruang. Orang yang memahami konsep garis sebagai pembacaan mental diri didapat dari pengalaman jasad yang dialami sehari-hari, di mana pembacaan jika maka atau sebab akibatnya sangat sederhana. Sedangkan orang yang memahami konsep bidang sebagai kumpulan garis akan membaca proses sebab akibat sebagai sebuah pola yang membutuhkan alat bantu akal sebagai proses mengolah data atau informasi yang didapat. Yang ketiga adalah manusia dengan konsep ruang, yakni orang yang sudah banyak mendapati pengalaman bidang sehingga akan berevolusi sehingga memungkinkan dirinya sebagai manifestasi sebuah ruang. Karena sudah mendapati banyak sudut pandang dari pengalaman bidang, kita sering keliru bahwa konsep manusia ruang adalah manusia yang mampu menjadi wadah atau menampung berbagai jenis orang. Padahal konsep ruang di sini lebih mengarah ke manusia yang pandai menata atau meletakkan sesuatu, barang, benda, atau perabot sesuai pada tempatnya. Karena sebab itu Mas Abrang pernah menyampaikan bahwa untuk menjadi manusia yang memahami konsep diri sebagai ruang mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk kembali direnungkan. Dewasa secara spiritual dengan mengambil perumpamaan tingkatan laku dalam Islam, dewasa secara spiritual dapat dibagi menjadi 5 klasifikasi, yaitu dewasa secara syariat, tarekat, hakikat, makrifat, dan mahabbah atau cinta. Cinta tentu tidak asing dengan penciptaan kita sebagai manusia, yaitu tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat 51 dan 56. Dewasa secara spiritual adalah sikap dewasa yang penuh dengan cinta, tapi cinta di sini lebih mengarah ke kebiasaan menahan diri dengan menggunakan prinsip puasa. Dengan prinsip puasa, kita tidak secara otomatis dan naluriah menuruti keinginan. Kita mengenal perhitungan, sopan santun, dialektika hubungan, dan masih banyak lagi. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan kembali sebelum mengambil sesuatu keputusan. 5 bagian dewasa secara spiritual ini sesungguhnya juga sangat identik dengan 5 jalan kenabian yang seringkali disampaikan oleh Syekh Nur Samad Kamba. Kalau diesklasasikan
kelima hal ini akan bermula dari kedaulatan diri sebagai syariat pondasinya, tazkiyatun nafs atau penyucian diri sebagai upaya bertarekat, kearifan dan kebijaksanaan merupakan buah hakikatnya. Amanah adalah cahaya makrifatnya dan cinta sebagai dominasi rasa yang terwujud dalam berbagai kebiasaannya. Beberapa pengklasifikasian di atas merupakan hasil tadabbur dari para ma'iyah. Ketika mendapatkan ilmu-ilmu yang telah ditebarkan di ma'iyah dan mencoba untuk menata agar lebih mudah untuk dipelajari dan dipahami susunan dan wilayah-wilayahnya bagi para pejalan ma'iyah yang lain. Tulisan tersebut masih jauh dari akurat, tetapi sekurangnya bisa mendorong penelitian dan pengembangan. Sebenarnya, tidak ada ilmu yang hasilnya tidak memudahkan, namun kita banyak mendapati bahwa pengetahuan ilmu sendiri berbeda dengan pengetahuan data yang bisa diidentifikasi dengan nilai atau skor. Berbicara mengenai ilmu mungkin sangat mudah, namun yang menentukan keberhasilan diri dari memahami sebuah ilmu bukanlah nilai atau skor dari orang lain, melainkan bagaimana perubahan laku diri yang terwujud setelah mendapati ilmu-ilmu tersebut. Dan semua itu bersifat arif dan hanya diri sendiri yang sebenarnya mengetahui. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.